Luo Feng telah berada di tanah harta karun uang tak terbatas selama lebih dari 200 abad. Dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan di Dao besar hidup dan mati. Dia telah menciptakan 19 metode rahasia dari tingkat pertama Raja Dewa Dao Agung hidup dan mati. Dia tidak peduli dengan jumlah metode rahasia. Setiap metode rahasia secara alami disadari oleh dirinya sendiri. Ketika cahaya abadi lubang campuran dipromosikan ke tingkat kedua Raja Dewa kali ini, akumulasi Luo Feng akhirnya mengantarkan perubahan kualitatif. Satu demi satu, cabang Dao besar hidup dan mati muncul di benaknya, dan Luo Feng dengan hati-hati merenungkan dan mengintegrasikannya. 3 hari lagi berlalu sebelum Luo Feng berhenti. Saya telah menyadari 6 cabang dari Dao besar hidup dan mati. Tapi itu jelas belum sempurna. Luo Feng sedikit mengernyit, sepertinya akumulasi saya tidak cukup untuk mewujudkan semua cabang. Berapa banyak cabang yang dimiliki jalan asal? Ini tidak pasti. Misalnya, Dao besar asal luar angkasa memiliki 9 cabang. Relatif mudah untuk memulai, tetapi menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Penting untuk menggabungkan 9 cabang menjadi satu di masa depan untuk mencapai alam tertinggi. Dao besar asal waktu hanya memiliki 3 cabang, dan sangat sulit untuk memulai. Tetapi begitu Anda menjadi Raja Dewa di jalan ini, kekuatan Anda juga sangat menakutkan. Luo Feng telah melihat warisan sempurna, penjelajah ruang dan waktu, di rumah harta karun luar angkasa yang tak terbatas. Ini adalah perpaduan ruang dan waktu untuk membentuk jalan ruang dan waktu yang lebih menakutkan. Tentu saja, ambang batas untuk latihan sangat tinggi. Kehidupan dan kehancuran adalah 2 jalan yang ada dalam aturan tertinggi, masing-masing dengan 6 cabang utama. Saya menggunakan keduanya sebagai fondasi untuk menempa cara hidup dan mati saya, dan jalan hidup dan mati harus memiliki 9 cabang utama. Luo Feng telah menyadari 6 cabang utama saat ini, dan 3 cabang utama yang tersisa juga terbentuk secara samar-samar, tetapi untuk dipahami secara menyeluruh, masih perlu akumulasi. 6 cabang utama yang saya sadari adalah garis keturunan menetes, garis keturunan matahari merah, garis kepunahan, garis keturunan abadi, garis keturunan asap hitam, garis keturunan Walker. Luo Feng dengan jelas menyadari 6 cabang itu, tetapi dia sedikit menghela nafas. Bagaimanapun, kemampuanku terbatas. Saya telah menyerahkan terlalu banyak rute dalam perpaduan hidup dan mati. Luo Feng sangat jelas tentang ini. Ada 6 cabang utama dalam kehidupan dan kehancuran. Dalam proses fusi, jika Anda menyerap sedikit dari salah satu cabang, Anda dapat bergabung menjadi kemungkinan tertentu. Jadi cabang-cabang Avenue of Life and Death. Ada banyak kemungkinan, mungkin 30, 50 atau bahkan lebih dari 100 kemungkinan. Misalnya, 36 cabang utama. 108 cabang dapat sepenuhnya menafsirkan semua misteri perpaduan hidup dan mati. Tapi Luo Feng, seorang Raja Dewa, tidak bisa melakukan segalanya. Saat ini, Anda harus membuat pilihan. Mencari kesempurnaan? Luo Feng belum menemukan akhirnya. Harus menyerah. Menyerahkan apa yang tidak Anda minati dan pilih apa yang Anda inginkan. Ikuti arah yang Anda tetapkan, lalu tentukan setiap cabang satu persatu. Saya menyerah banyak dan memilih bagian inti yang saya inginkan. Luo Feng berpikir, meski begitu, dibutuhkan 9 cabang. Setiap cabang lebih kuat dari 6 cabang utama kehidupan dan 6 cabang utama kehancuran. Fondasinya sangat dalam. Luo Feng duduk bersila di pulau ini di tengah danau, dan sekarang dia berdiri dan melihat sekeliling. Saya telah menyadari cabang Dao besar, tetapi tidak ada poin hadiah di ruang tak terbatas. Luo Feng menebak, apakah itu akan ditampilkan? Tanah harta karun luar angkasa yang tak terbatas tidak dapat mendeteksi pikiran setiap praktisi setiap saat. Garis keturunan pejalan kaki. Luo Feng berkata dengan santai. Bas. Ada pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang muncul, secara alami membentuk sosok manusia yang gelap. Sosok gelap ini tampaknya mengandung kekuatan tak berujung, tetapi semuanya terkondensasi dalam sosok kecil ini. Setiap gerakan bisa disebut menghancurkan dunia. Hanya mengandalkan cabang ini, itu dianggap sebagai level yang sangat kuat di tingkat pertama Raja Dewa.
Sosok gelap ini dibentuk oleh pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan pola rahasia mengalir, menafsirkan misteri Dao Agung. Ruang tak terbatas merasakan semua ini, dan tanda telapak tangan Luo Feng segera mengirim pesan. Trialist, Luo Feng dari benua asal. Berdasarkan dua jalan hidup dan kehancuran, jalan baru dibuka. Jalan baru dinilai lebih unggul. 10.000 poin hadiah. Di jalan baru, Anda akhirnya mengambil langkah pertama, dan Anda masih harus bekerja keras. Tubuh alam kekacauan telah mencapai alam tertinggi dari kehendak Raja Dewa, dan kehendak mentalnya dinilai lebih unggul. 10.000 poin hadiah. Kemauan mentalmu relatif baik, tolong terus pertahankan setelah menjadi Raja Dewa. Total poin hadiah adalah 20.182 poin. Luo Feng merasakan informasi ini, semuanya seperti yang diharapkan, dan poin hadiah untuk membuka cabang jalan, Tuan Dichu telah memberitahunya sejak lama. Coba lagi. Luo Feng mengulurkan tangannya lagi, dan pola rahasia jalan yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan akhirnya mengembun menjadi setetes darah. Setetes darah yang dipadatkan oleh pola rahasia jalan ini samar-samar mengandung nafas kehidupan yang tak ada habisnya, tetapi tampaknya sangat berat, dan bahkan lebih sulit untuk diguncang. Ini adalah garis keturunan tetesan darah. Hanya ketika Anda memahami cabang pertama dari jalan baru, Anda akan mendapatkan poin hadiah. Tidak akan ada poin hadiah untuk cabang berikutnya. Poin hadiah ini terlalu sulit untuk diperoleh. Luo Feng diam-diam menghela nafas. Butuh waktu terlalu lama untuk berurusan dengan makhluk spiritual di ruang tak terbatas saja, dan area inti ditempati oleh kekuatan besar. Jika Anda bertindak sendiri, Anda hanya dapat menemukan makhluk spiritual di tempat-tempat terpencil. Berapa banyak poin yang dimiliki makhluk spiritual yang tidak ditempati oleh kekuatan utama secara total? Jadi cara untuk mendapatkan poin hadiah besar masih tergantung pada dua item, membuka jalan baru, dan kehendak spiritual. Membuka cabang jalan baru lebih sulit daripada menjadi Raja Dewa di tingkat kedua. Luo Feng diam-diam berkata bahwa akumulasi jalan kehidupan dan kehancurannya, selama dia belajar sedikit, dapat mencapai Raja Dewa di tingkat kedua dalam waktu singkat. Jalan kelahiran dan kematian adalah jalan yang telah diidentifikasi Luo Feng di alam semesta primitif, jalan yang telah dia pilih dari hatinya. Tapi sangat sulit untuk membuka cabang. Ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan poin hadiah. Banyak dewa kuno di benua asal percaya bahwa nilai ruang tak terbatas berada di bagian bawah di antara semua tanah harta karun yang dapat dimengerti. Luo Feng memiliki bakat seperti itu, tetapi dia hanya menerima lebih dari 20.000 poin hadiah sejauh ini. Poin hadiah seperti itu diubah menjadi jasa tamu dari dua negara kuno, mungkin hanya ratusan juta jasa. Dewa-dewa kuno itu tidak mendapatkan poin hadiah sebanyak Luo Feng. Tentu saja, nilai ruang tak terbatas terletak pada warisan dan harta yang tidak bisa didapatkan dunia luar. Ini juga alasan mengapa kuota masih bernilai 50 juta pahala. Mari kita lihat harta apa yang ada. Luo Feng segera memeriksa rumah harta karun luar angkasa tak terbatas. Sumber daya di rumah harta karun dibagi menjadi dua jenis, warisan dan harta karun. Sebagian besar dewa kuno datang ke tanah harta karun tak terbatas dengan segala cara, semua untuk warisan di tanah harta karun tak terbatas. Berikut adalah warisan khusus, dan bahkan warisan sempurna, yang tidak bisa didapatkan oleh dunia luar. Di jalan kultivasi, pentingnya warisan pasti di atas harta karun. Ketika ada sedikit poin hadiah, mereka secara alami digunakan di ujung tombak. Luo Feng belum pernah membeli harta karun sebelumnya. Tingkat kedua Raja Dewa di bentuk kehidupan dunia, dan tubuh binatang gua campuran, keduanya membutuhkan 3.000 poin hadiah. Saya perlu memesan 6.000 poin hadiah terlebih dahulu. Poin hadiahnya terlalu sedikit, dan hanya satu warisan khusus yang ditetapkan untuk sementara untuk jalur kehidupan dan kehancuran. Harga tingkat tertinggi dari warisan khusus terlalu tinggi dan tidak dapat diperiksa untuk saat ini. Setelah harta karun ditukar, harta karun dapat langsung diteleportasi ke lokasi tubuh asli di benua asal. Perahu terbang pikiran? Luo Feng memeriksa informasi harta karun. Peringkat pertama adalah Main Flying Boat, yang membutuhkan 20.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Itu melampaui kapal terbang tingkat Raja Dewa, stabil dan kokoh, dan tidak bisa dihancurkan di dunia sumber. Itu bisa langsung pergi kemana saja di dunia sumber. Tidak bisa dihancurkan di dunia sumber.
Luo Feng sangat bersemangat. Poin hadiah ruang tak terbatas sangat praktis, dan dapat ditukar dengan harta rahasia yang melampaui level Raja Dewa. Harta semacam ini sudah cukup untuk membuat kaisar dan raja dari dua negara kuno cemburu. Saya membelinya, tetapi saya tidak berani menggunakannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Harta karun peringkat kedua, Dao Tu, membutuhkan 20.000 poin-poin hadiah untuk ditukar. Dao Tu dapat menyimpulkan metode rahasia yang cocok untuk diri sendiri, dan juga dapat menganalisis Dao untuk membantu kultivasi, sangat meningkatkan efisiensi pemahaman Dao. Semakin lemah kekuatannya, semakin baik efek tambahan Dao Tu. Itu dapat dengan mudah mencapai puncak tingkat kedua Raja Dewa. Pengingat berbahaya, untuk menguasai Dao yang lengkap, Anda masih perlu memahaminya sendiri, dan Dao Tu tidak bisa membantu sama sekali. Dan karena Anda menggunakan Dao Tu untuk memahami pada tahap awal, kesulitan untuk akhirnya memahami Dao lengkap akan menjadi sangat tinggi. Silakan pilih dengan hati-hati. Jika Anda hanya menyimpulkan metode rahasia yang cocok untuk diri Anda sendiri, tidak akan ada masalah di masa depan. Harta karun peringkat 9, Lotus Heart Seed, membutuhkan 18.000 poin-poin hadiah untuk ditukar. Benih hati teratai dapat menumbuhkan teratai kehidupan di alam semesta internal, yang dapat membuat alam semesta internal lebih stabil. Daging mengandung vitalitas tak berujung, dan kekuatan daging sangat meningkat. Daging dan Origin of Life Avenue berada dalam harmoni yang sempurna, dan efisiensi kultivasi sangat meningkat, seperti kesayangan Origin of Life Avenue. Biji teratai ini adalah hal yang baik. Luo Feng sangat bersemangat. Bagi dirinya sendiri, yang sedang mengolah bentuk kehidupan dunia, teratai kehidupan ini dapat sangat meningkatkan tubuhnya. Lebih penting lagi, itu juga bisa membuatnya menjadi kesayangan Avenue of Life. Satu-satunya masalah adalah itu terlalu mahal. Luo Feng enggan menghabiskan semua 18.000 poin. Sepotong harta karun, Scale of Destruction, membutuhkan 12.000 poin bonus untuk ditukarkan. Dengan mengintegrasikan skala kehancuran ke dalam tubuh dapat diubah menjadi tubuh klan iblis penghancur. Daging dan jalan asal kehancuran berada dalam harmoni yang sempurna, dan efisiensi kultivasi sangat meningkat, seperti kesayangan dari jalan asal kehancuran. Pengingat berbahaya, saat mengintegrasikan skala kehancuran, akan ada dampak pembunuhan. Kehendak pikiran harus mencapai alam tertinggi Raja Dewa untuk berhasil mengintegrasikan skala kehancuran. 2. Disarankan untuk memiliki klon sebelum penebusan. Jika hanya ada satu tubuh asli, berubah menjadi klan iblis penghancur akan memengaruhi kultivasi jalan lain. Berubah menjadi tubuh klan iblis penghancur. Luo Feng sangat bersemangat. Dia memiliki klon dan keinginan pikirannya juga sejalan dengannya. Dia melihat begitu banyak harta, dan yang paling menarik adalah benih teratai dan skala kehancuran, karena keduanya dapat membantu dalam kultivasi kehidupan dan dao besar kehancuran. Benih teratai lebih membantu dan tidak berbahaya. Tapi skala kehancuran jauh lebih murah. Menjadi kesayangan dao kehancuran besar. Aku akan mencobanya juga, rasa menjadi kesayangan dao agung. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa semua informasi harta karun, dan tanpa ragu-ragu, dia memilih skala kehancuran. Pertukaran. Luo Feng mengertakkan gigi. Semua poin hadiah yang telah dia kumpulkan dengan sangat keras, 12.000 poin, dihabiskan sekaligus. Segera, gelombang tak terlihat turun, dan skala kehancuran telah turun ke ruang sunyi rumah penguasa kota-kota Huyang, dan jatuh ke tangan Luo Feng. Lapisan ruang di Menara Bintang. Apakah nilainya sebanding dengan harta rahasia yang melampaui level Raja Dewa? Luo Feng melihat sisik hangat di telapak tangannya. Di rumah harta karun luar angkasa tak terbatas, harta rahasia termurah yang melampaui level Raja Dewa hanya 12.500 poin, yang hampir sama dengan skala kehancuran. Skala ini? Luo Feng sangat sabar dan tidak menggunakannya secara langsung, tetapi mengamatinya dengan cermat. Skala ini sebagian besar berwarna hitam, dan tepi skala secara bertahap menjadi transparan dan biru. Jika diperbesar miliaran kali, Anda dapat mengintip pola rahasia misterius pada timbangan. Pola rahasia terukir yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyegel nafas skala ini. Luo Feng mencoba menyentuhnya dengan kesadarannya. Ketika dia menyentuh timbangan, dia merasakan keinginan membunuh yang sangat menakutkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Keinginan menakutkan ini memengaruhi pikiran Luo Feng. Kehendak tertinggi Raja Dewa hanya bisa tetap terjaga di bawah dampak seperti itu.
Hanya timbangan, dan skala yang halus, yang masih dapat mempertahankan keinginan mengerikan untuk membunuh? Luo Feng diam-diam terkejut. Seberapa mengerikan kehidupan sumber skala ini? Bisakah skalanya disempurnakan sehingga Raja Dewa yang lemah dapat memperoleh tubuh klan iblis penghancur? Kekuatan penyulingan luar biasa. Luo Feng berpikir. Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda memahami ketidakberartian Anda sendiri. Apakah itu sedikit informasi yang terungkap dalam warisan khusus atau skala kehancuran dan hal-hal lainnya? Luo Feng memiliki sekilas dunia yang lebih tinggi. Yuan dapat meninggalkan banyak harta karun, dan dia juga dapat meninggalkan begitu banyak sumber daya di rumah harta karun ini. Jelas, status Yuan di luar dunia sumber harus sangat tinggi. Jauh melampaui nenek moyang dua negara kuno. Luo Feng berpikir. Skala kehancuran ini, Luo Feng mengamati dengan cermat selama 3 hari, dan merekam beberapa pola rahasia yang bisa dia intip, dan kemudian mulai benar-benar mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Tubuh ilahi yang sempurna telah memisahkan klon yang berisi 99% cadangan kekuatan ilahi. Beberapa tubuh ilahi sempurna yang tersisa, mulai menggunakan alam semesta kecil lagi, dengan gila-gilaan menyerap energi, dan mulai pulih perlahan. Ubah saja klon besar ini. Luo Feng memegang sisik hitam dan menekannya langsung di dadanya, dan sisik hitam dengan cepat menyatu ke kulitnya. Ketika skala kehancuran dipertukarkan, Luo Feng telah menerima instruksi terperinci untuk digunakan. Membunuh. Menghancurkan. Pembunuhan yang menakutkan akan menyapu benaknya, dan ekspresi Luo Feng tidak berubah. Dia masih dengan tenang mengamati perubahan di tubuhnya. Setelah skala kehancuran ini bergabung ke dalam kulitnya, kekuatan tersembunyi secara alami meletus dan mulai mengikis seluruh tubuh Luo Feng, menyebabkan kulit, daging, dan tulangnya berubah secara alami. Kecepatan erosi sangat cepat, meskipun klon Luo Feng memiliki cadangan energi lebih banyak daripada bentuk kehidupan dunia. Tetapi hanya dalam 10 napas, tubuh berubah secara alami. Saat transformasi berhasil, skala kehancuran secara alami dimusnahkan, dan pembunuhan asli akan menghilang sejak saat itu, tanpa pengaruh apapun. Bahkan struktur tubuh yang paling halus pun telah berubah. Luo Feng dengan hati-hati mengamati klon iblis penghancur ini. Tubuh besar ini memiliki sisik yang mirip dengan sisik penghancur di sekujur tubuhnya, dan juga menutupi wajah Luo Feng. Namun, sisik ini berwarna biru muda, dan auranya jauh lebih lemah daripada sisik kehancuran. Matanya bersinar dengan emas, dan ekornya tumbuh secara alami, dan 6 tanduk melengkung tumbuh di kepalanya. Ke-6 tanduk melengkung ini agak mirip dengan salah satu manifestasi dari Dao besar dari asal-usul kehancuran. Klon iblis penghancur ini sangat biasa dalam hal kekuatan. Bahkan jika saya mengubahnya dengan tubuh dewa yang cukup besar, itu hampir tidak dapat mencapai ambang tingkat kedua Raja Ilahi. Ini jauh lebih buruk daripada tiruan bentuk kehidupan dunia. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tapi itu memang kesayangan Dao Agung dari asal kehancuran. Luo Feng mengulurkan cakar kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Ya. Misteri Dao Agung asal-usul kehancuran dipindahkan secara acak. Luo Feng merasa bahwa tubuhnya tampaknya menjadi bagian dari Dao Agung dari asal kehancuran, dan dia dapat melihat dan memahami Dao Agung dari asal kehancuran dengan tubuhnya. Tentu saja, persepsi tubuh ini tentang cara-cara hebat lainnya sangat kabur. Saya minum obat harta karun 5 warna sebelumnya. Obat harta karun 5 warna membuat tubuh dan jiwa cocok dengan asal-usul kehancuran, yang dapat berlangsung selama sekitar 3 zaman. Dan skala kehancuran hanya mengubah tubuh. Tapi itu tidak mempengaruhi jiwa. Tapi kebugaran tubuhnya lebih kuat dari obat harta karun 5 warna. Dalam hal efek keseluruhan, skala kehancuran dapat mencapai sekitar 70% hingga 80% dari obat harta karun 5 warna. Luo Feng berpikir, yang paling penting adalah keadaan ini permanen. Luo Feng sangat puas dengan keadaan ini. Sebagian dari obat harta karun 5 warna bernilai 10 juta pahala. Tubuh iblis penghancur dapat secara permanen mempertahankan sekitar 70% hingga 80% dari keadaan obat harta karun 5 warna, dan nilainya dapat dibayangkan. Praktik saya tentang asal-usul kehancuran akan benar-benar melampaui asal-usul kehidupan. Luo Feng juga menyadari hal ini. Karena Morosa dapat menunjukkan kehancuran jalan total, kecepatan latihan kedua jalan hampir sama. Tapi sekarang, kemajuan asal-usul kehancuran menjadi lebih cepat. Di rumah harta karun luar angkasa tak terbatas, ada juga benih hati teratai yang telah menjadi kesayangan asal-usul kehidupan, tetapi harganya terlalu mahal. Waktu berlalu.
Meskipun dia menjadi kesayangan Dao Agung asal kehancuran, dia masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan makhluk purba di benua asal, Luo Feng terlalu muda. Salah satu ruang jauh di alam mimpi. Gelap dan tidak dapat diprediksi di sini, dan lorong bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya membentuk dunia seperti labirin. Di salah satu gua, Luo Feng berubah menjadi batu besar dan sedang berlatih metode pemurnian jantung penghancuran besar. Warisan wasiat, seni Le Yuan, yang ditinggalkan oleh Yuan, di mana metode jantung pemurnian penghancuran besar untuk berkultivasi akan menjadi semakin efektif setelah Luo Feng membuat kemajuan berkelanjutan dalam dao besar asal kehancuran. Ledakan, di tengah lubang kacau yang tak berujung, jiwa Luo Feng telah berubah menjadi sosok yang samar-samar, dan sosok itu samar-samar dapat melihat penampilan Luo Feng. Sosok jiwa itu duduk bersila, menahan penetrasi dan erosi terus-menerus dari lapisan dalam alam mimpi, sambil menahan erosi metode jantung pemurnian kehancuran besar. Saya telah berada di alam mimpi selama lebih dari 150 abad. Saya merasa jiwa saya terus berubah, tetapi kekuatan jiwa saya tidak akan pernah menembus kemacetan alam pamungkas Raja Dewa. Luo Feng juga merasa bahwa jalan ini terlalu sulit. Berkultivasi di alam mimpi sangat menyiksa. Luo Feng mengejar batasannya sendiri setiap saat, dan berkultivasi sampai dia benar-benar tenggelam dan jatuh ke dalam mimpi alam mimpi. Tentu saja, begitu dia memasuki mimpi, dia menghentikan metode jantung pemurnian penghancuran besar dan segera bangun. Dalam 150 abad, Luo Feng telah tenggelam puluhan kali. Peningkatan dao besar, pembukaan dao besar baru. Ini meningkatkan pemahaman Luo Feng tentang dao, dan jiwanya secara alami akan meningkat. Ruang tak terbatas berulang kali menghancurkan makhluk jiwa, yang juga bermanfaat bagi jiwa. Metode jantung pemurnian penghancuran besar telah dipertahankan, dan efeknya lebih jelas setelah merasuki klon iblis penghancur. Saya bisa merasakan diri saya berubah, tetapi saya belum menerobos. Tidak heran di benua asal, kecuali Emperor Mod, yang lain hanya melampaui level Raja Dewa setelah mereka menyadari jalan asal yang lengkap. Luo Feng mengagumi Kaisar Ngengat saat ini. Emperor Mod, dalam hal fondasi jiwa, jelas tidak sebaik dirinya dengan tubuh dewa yang sempurna. Tapi sebelum dia bisa menyadari jalan yang lengkap pikirannya dan akan melampaui level Raja Dewa. Tentu saja, sebagai Raja Dewa dari keluarga kerajaan negara kuno Yanfeng, Kaisar Ngengat terlalu mempesona setelah kebangkitannya, dan dia pasti memperoleh lebih banyak sumber daya daripada dirinya sendiri. Sebagai Raja Dewa yang menganggur, apa yang dia dapatkan mungkin hanya sebagian kecil dari inti dari dua keluarga kerajaan. Melawan invasi mendalam dari alam mimpi dan pelatihan ganda dari metode jantung pemurnian penghancuran besar, Luo Feng masih dapat menggunakan pikirannya untuk hal-hal lain, tetapi dia tidak bisa terlalu fokus pada kultivasi dalam keadaan ini. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng berangsur-angsur menjadi semakin lelah, dan bahkan tidak dapat menggunakan pikirannya untuk hal-hal lain. Semua klon di dunia luar ditutup sementara. Luo Feng tidak berhenti, tetapi terus bertahan sampai batas terakhir, sampai dia tenggelam dalam mimpi. Luo Feng telah tenggelam dalam mimpi puluhan kali dalam 150 abad terakhir, dan dia akan meringkas setiap kali dia bangun. Luo Feng akan melupakan sebagian besar mimpi, tetapi dia masih bisa mengingat beberapa. Bagian-bagian yang diingat sangat membingungkan, dan beberapa bahkan kontradiktif. Tetapi ada juga beberapa adegan yang menurut Luo Feng telah jauh melampaui cakupan dunia sumber. Leluhur memanggilmu. Sebuah suara terdengar. Luo Feng lupa siapa dia. Pada saat ini, dia sangat besar, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia berdiri di sana dengan hormat saat ini, menunggu dengan sabar. Saya telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan bahkan dipanggil oleh leluhur. Saya tidak tahu bagaimana leluhur akan memberi saya hadiah. Perasaan gembira melonjak di hatinya. Kapan leluhur akan memanggilku lagi? Aku sudah lama menunggu. Perasaan lelah muncul. Bagaimana leluhur akan menghukumku? Perasaan takut tumbuh. Mimpi itu sangat kacau, seolah-olah dia telah mengunjungi leluhur berkali-kali, dan dia sepertinya telah menunggu panggilan leluhur. Akhirnya, sebuah mata besar muncul. Luo Feng menatap mata besar itu dan berkata dengan hormat, "Leluhur." Yang disebut, leluhur, ini dikelilingi dan ditutupi oleh jalan tak berujung. Luo Feng dalam mimpi itu tidak bisa melihat penampilan aslinya, tetapi hanya melihat mata besar itu. Mata itu sepertinya terukir di dalam jiwa Luo Feng, membuat Luo Feng ketakutan dan tanpa memikirkan perlawanan. Bas, seluruh mimpi bergetar.
Setelah menghentikan metode jantung pemurnian kehancuran besar, pikiran dan keinginan Luo Feng awalnya mencoba membebaskan diri dari mimpi itu. Saat dia melihat mata besar itu, pikiran dan kehendak Luo Feng secara naluriah melawan dengan keras, dan seluruh mimpi mulai berantakan. Wow! Benar-benar rusak, semuanya menghilang. Luo Feng sadar kembali. Ini? Luo Feng menunjukkan penampilan aslinya, dengan kengerian di matanya. Mengapa ingatannya begitu jelas kali ini? Sebagian besar dari apa yang dia lihat dalam mimpi di masa lalu akan dilupakan, dan beberapa yang diingat tidak akan terpengaruh. Tapi kali ini, mata itu, Luo Feng masih mengingatnya setelah dia bangun. Meskipun sedikit kabur, mata itu masih memenuhi hati Luo Feng dengan ketakutan yang tak ada habisnya, dan bahkan kehendak spiritualnya tidak dapat menekan ketakutan ini. Ketakutan, gemetar ketakutan. Tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hanya pemikiran tentang ketakutan dan penyerahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng langsung membubarkan klon ini dan memusnahkan dirinya sendiri. Kota Huyang, Menara Bintang. Tubuh Dewa Luo Feng yang sempurna, klon klan iblis penghancur, dan klon tubuh kehidupan dunia semuanya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihapus. Luo Feng mencoba menghapus ingatan itu, tetapi dia tidak bisa. Ingatan ini telah menembus dan terintegrasi ke dalam seluruh jiwa. Bahkan jika dia menghancurkan semua ingatan, otaknya akan kosong. Ingatan ini akan tetap muncul. Hapus. Luo Feng melakukan metode jantung pemurnian penghancuran besar. Metode jantung pemurnian penghancuran besar, menghapus pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran dan menghapus pikiran menakutkan ini. Lebih baik terus berlatih metode jantung pemurnian penghancuran besar, pikiran ketakutan dan ketundukan dimusnahkan, dan Luo Feng juga merasa bahwa pikirannya jauh lebih murni dan lebih halus. Itu masih berakar di jiwa. Luo Feng juga menyadari masalahnya. Metode jantung pemurnian penghancuran besar hanya dapat menghapus semua pikiran yang mengganggu dan membuat pikiran cukup kosong. Tapi itu tidak dapat menghancurkan akar penyebabnya. Saya mendengar bahwa ketika mengolah garis keturunan Hunyuan, sisa keinginan garis keturunan Hunyuan akan mencemari pikiran seseorang sendiri. Bahkan jika seseorang bereinkarnasi seperti kaisar, tidak akan ada polusi kemauan setelah reinkarnasi, tetapi masih akan ada polusi memori ini. Polusi memori hanya dapat dikendalikan oleh diri sendiri dan sulit diberantas. Polusi memori lebih ringan daripada polusi. Tapi itu juga semacam polusi. Kaisar telah membawanya sepanjang waktu. Dan pada saat ini, Luo Feng juga membawa polusi memori.